Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil RBL kami, yaitu pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Anggota kelompok kami ada Rizky, Afardan, Eka, Julian, Nafisa, Monika, dan Syakira. Untuk tujuan RBL kami ada dua. Yang pertama yaitu menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Dan yang kedua adalah melakukan setup alat, eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dua teori yang digunakan dalam. Pertama ada prinsip Huygens. Ini adalah teori gelombang yang dikembangkan oleh Huygens yang lebih sederhana daripada teori gelombang elektromagnetik milik Maxwell. Teori ini menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang berperan sebagai titik sumber gelombang-gelombang wave sekunder berbentuk bulat. Jadi setelah waktu tertentu, posisi baru dari muka gelombang adalah permukaan yang tegak lurus terhadap gelombang-gelombang wave sekunder tersebut. Prinsip Huygens barusan adalah prinsip yang mendasari penjelasan bagi fenomena difraksi, yang juga menjadi dasar dari eksperimen interferensi Young. Jadi pada percobaan ini serat alami akan dianggap sebagai celah ganda pada interferensi Young. Sini gelombang-gelombang merah yang menuju serat akan diserap oleh serat. Namun gelombang-gelombang yang ada di sekitar serat akan tetap berjalan menuju layar. Dan di sini dua titik tersebut direpresentasikan oleh S1 dan S2. Nah, untuk sudut theta yang kecil, kita dapat mengasumsikan bahwa sin theta sama dengan delta X per D, yaitu theta dianggap juga sebagai sudut antara garis titik-titik dengan serat. Dan juga untuk sudut kecil, sin theta bisa dihampiri dengan tan theta, sehingga kita menganggap sin theta sama dengan Y per L. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus D sama dengan N lambda L per Y. Dan untuk kasus intervensi konstruktif, rumus yang digunakan adalah D sin theta sama dengan N lambda. Nah, itulah yang digunakan pada percobaan ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini, untuk bahannya sendiri menggunakan 3 sampel serat, yaitu serat nanas, kelapa, dan cemara, dan kemudian juga menggunakan isi pensil mekanik dengan ukuran 0,5 mm sebagai pembandingnya, kemudian menggunakan kardus bekas dan milimeter blok untuk pengukuran metode difraksi. Untuk alat yang digunakan yaitu komputer, aplikasi mikroskop digital, aplikasi imaji, mikroskop digital, dan preparat untuk pengukuran metode mikroskop digital. Kemudian juga menggunakan laser pointer warna merah, gunting, cutter, solasi atau double tap, serta meteran untuk pengukuran metode difraksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memasang 3 serat alami dan 1 isi pensil mekanik pada celah yang telah dibuat dari tatakan kardus. Kemudian setelah itu merangkai dengan posisi laser mengarah ke arah serat dan jarak antara laser dan serat dibuat konstan. Setelah itu memastikan sinar laser yang keluar tepat jatuh pada serat yang ingin diukur sehingga dihasilkan pengukuran yang lebih akurat. Setelah itu, jarak antara posisi serat yang diukur dengan layar menggunakan meteran. Setelah itu, jarak bayangan pola gelap terang yang dihasilkan dimulai dari pola terang pertama sampai sebanyak mungkin yang dapat diamati oleh mata secara langsung. Nah, lakukan hal yang sama pula pada tiap-tiap serat dengan variasi jarak sebagai berikut, di mana variasinya ada 5 meter, 4 meter, dan 2,5 meter. Kemudian dapat ditentukan ketebalan serat dengan mensubstitusikan data yang diperoleh pada persamaan berikut, yaitu D sama dengan N lambda L dibagi Y. Kemudian, prosedur pengukuran diameter serat alami dengan menggunakan mikroskop digital itu menggunakan komputer dengan mempergunakan aplikasi mikroskop digital. Kemudian disiapkan sampel serat untuk dimasukkan ke dalam bagian yang sudah terdapat kalibratornya, lalu bagian atasnya dijepit dengan preparat lagi. Kemudian pada bagian bawah mikroskop digital diletakkan preparat.
lalu diamati pada layar komputer dengan memosisikan letak preparat sehingga dapat diamati dengan jelas. Lalu lakukan tangkapan layar dan simpan pada tempat yang diinginkan. Kemudian untuk pengambilan data pengukuran itu digunakan aplikasi Imagy dengan ketentuan ukuran dari satu kotak persegi pada kalibrator sebesar 0,1 dikali 0,1. Selanjutnya di sini ada hasil dokumentasi pengamatan dengan pengukuran di LFT, pengukuran dengan jarak 2,5 meter, pengukuran dengan jarak 4 meter, dan 5 meter. Metode ini digunakan sama untuk semua serat yang dipakai. Yang pertama ada serat cemara dengan galat 32,08%. Selanjutnya ada serat kelapa dengan galat 12,6%. Selanjutnya ada isi pensil 0,5 mm dengan galat 14,08%. Lalu selanjutnya yang terakhir ada serat nanas dengan galat 6,04%. Lalu di sini ada data diameter serat yang kita pakai. Di sini kita mengukur diameternya dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan mikroskop dan metode difraksi. Next. Selanjutnya bagian analisis. Dari data percobaan yang kita dapatkan itu cukup variatif. Dari data tersebut kita dapat menganalisis adanya korelasi antara perbedaan variabel yang diukur dengan pola terang gelap yang terlihat pada layar. Korelasi antara diameter benda yang diukur dan jarak terang pusat dengan pola terang pertama itu berbanding terbalik. Jadi kalau benda yang makin besar diameternya, maka jarak terang pusat dengan pola terang pertama itu akan lebih kecil. Sebaliknya kalau bendanya lebih kecil diameternya, berarti jarak terang pusat dengan pola terang pertama itu lebih besar. Dan itu sesuai dengan hukum sin. Maksudnya teori dasar yang sin itu berbanding terbalik dengan diameter. Dimana jika sinnya itu lebih besar, itu atau nilai y-nya lebih besar, maka sinnya akan semakin besar, sehingga diameter 100 semakin kecil. Terus, pada percobaan itu kita menggunakan dua alat pengukuran. Pertama, mikrometer sekrup dan difraksi. Kalau dari data pengukuran difraksi itu berbeda dengan data pengukuran dari mikrometer sekrup yang digunakan sebagai acuan. Galatnya ini cukup variatif dan sebenarnya cenderung kecil, kecuali untuk cemara. Dan faktor-faktor yang dimaksud yang tidak diperhitungkan ini adalah faktor ketidakpastian alat ukur, keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengukuran, ketidakhomogenan diameter pada benda yang diukur, pengaruh cahaya, pengambilan titik jarak pada pola gelap atau terang, kelembapan, dan ketidakpastian tekanan pada lingkungan tempat pelaksanaan percobaan. Berikut dokumentasi kelompok kami selama pengerjaan RBL. Dan berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa diameter serat alami dengan menggunakan pembanding isi pensil 0,5 mm didapatkan galatnya sebesar 26,4%. Selanjutnya dihasilkan pola gelap terang seperti pada slide sebelum-sebelumnya dengan jarak antar terang berbanding terbalik dengan diameter serat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.